Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Noven di pembelajaran matematika untuk kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Dan mari kita bersama-sama untuk menyimak pemaparan video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Berjumpa lagi dengan Ibu Noven, dan kali ini pembelajaran matematika kita melanjutkan ke materi bunga tabungan dan pajak, masih di bab aritmetika sosial ya. Bunga tabungan ya, atau saat ini kita akan mempelajari bunga tunggal. Jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena mendapatkan bunga. Kemudian jenis bunga tabungan ada dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari kali ini adalah bunga tunggal. Artinya, yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Tapi ada lagi jenis bunga yang lainnya, yaitu bunga majemuk, apabila bunganya terus berbunga lagi. Nah, bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Misalnya, bunga 12% per tahun, artinya tabungan akan mendapat bunga 12% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Nah, tentang bunga tabungan ini, kita juga bisa menggunakan perhitungannya untuk bunga koperasi atau simpan pinjam. Kita lihat cara menghitung bunga. Nah, bunga per bulan itu bisa kita hitung dengan cara, yaitu lama menabung dikalikan persentase bunga dikalikan modal. Kemudian bunga per tahun, ya kalau tadi per bulan, kalau sekarang bunga per tahun, jika diketahui di soal itu bunga per tahunnya dan ditanyakan bunga per tahun, maka langsung saja lama menabung dibagi 12 kali persen bunga kali modal. Ya, jika diketahui bunga per tahun dan diketahui bunga per bulan, langsung saja lama menabung ya kali persen bunga kali modal. Kemudian keterangannya, modal itu adalah apa? Tabungan atau simpanan yang dimiliki oleh konsumen ya, atau nasabah kalau di bank. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Misalnya ada Bu Rizka memiliki uang sebanyak 1.400.000 dan ditabung di bank A dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut keseluruhannya diambil untuk memperbaiki rumahnya. Berapakah uang yang diterima Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Dan kita ketahui di sini adalah uang Bu Rizka yang ditabung adalah 1.400.000, dan kita tahu bahwa bunganya adalah 11% per tahun, dan Bu Rizka menabung dalam jangka waktu 3 bulan. Maka bunga 3 bulan kita bisa cari, karena ini adalah di sini diketahuinya bunga per tahun, maka bunga 3 bulan sama dengan 3/12 kali persen bunga kali modal. Maka 3/12 kali 11/100 dikalikan 1.400.000 sama dengan 3/12 kita perkecil menjadi 1/4 kali 11 kali 14.000. 100-nya kita cari dengan 1.400.000. Maka bunga dalam 3 bulannya adalah 38.500. Jadi uang yang diterima Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan adalah 1.400.000 ditambah 38.500, yaitu 1.438.500. Kemudian kita lihat contoh lainnya. Misalnya kita menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Nah, ini diketahui bunganya per tahun. Jika setelah 3 bulan dia menerima bunga sebesar 26.000, berapakah besar uang simpanan kita? Maka tabungan atau simpanan mari kita misalkan dengan modal atau M ya, kita singkatkan. Maka bunga 3 bulan berarti 3/12 karena diketahuinya per tahun ya, berarti kita bagi 12 kali 13/100 kali M. Kemudian kita tahu bahwa bunga 3 bulan adalah Rp26.000. Jadi 26.000 sama dengan 3/12 kita perkecil jadi 1/4 kali 13/100 kali M atau modal. Karena kita cari M, maka kita hitung 26.000 tetap 1/4 kali 13/100 menjadi 13/400 kali M. Sehingga artinya kita pindah ruas ya, penyebutnya ke ruas kiri menjadi pengalih, jadi 400 kali 26.000 sama dengan 13 M. Maka 10.400.000 setelah kita kalikan sama dengan 13 M. Maka M adalah 10.400.000 dibagi 13. M-nya hasilnya adalah 800.000. Jadi besar uang simpanan kita adalah 800.000 sebelum mendapatkan bunga. Nah, berikutnya kita bicara tentang pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Hasil dari pajak digunakan untuk kesejahteraan umum. Dan pegawai tetap dari perusahaan swasta atau pegawai negeri dikenakan pajak dari penghasilan kena pajak yang disebut dengan pajak penghasilan atau PPh. Nah, apabila kita dibelanja di dealer, grosir, toko swalayan atau tempat lainnya, maka terdapat barang yang harganya ditambah dengan pajak yang disebut dengan pajak pertambahan nilai atau disingkat sebagai PPN. Catatan, yang pertama, pajak penghasilan atau PPh itu akan mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang. Penerimaan gaji ya, berarti ya penghasilan. Kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN akan mengakibatkan harga beli barang atau harga yang dibayarkan menjadi bertambah. Baik, sekarang cara menghitung pajaknya. Nah, untuk pajak penghasilan atau PPh, kita bisa menghitung besar pajak penghasilannya dengan cara persentase pajak penghasilan dikalikan dengan besar penghasilan yang diterima. Sehingga besar penghasilan yang diterima secara bersih setelah kena pajak adalah besar penghasilan sebelumnya dikurang besar PPh atau besar pajak penghasilan. Kemudian untuk menghitung besar pajak pertambahan nilai sama dengan pajak penghasilan, persentase pajak kita kalikan dengan besarnya pembayaran. Sehingga besar pembiayaan yang harus dibayarkan adalah besar pembayaran ditambah besar PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita lihat contoh soal berikut ini. Pertama, memperoleh gaji bulanan sebesar Rp1.400.000 dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu Rp360.000. Jika besar pajak penghasilan PPh-nya adalah 10%, berapakah gaji yang diterima paman? Maka besar penghasilan kena pajaknya adalah Rp1.450.000 dikurang Rp360.000. Di sini penghasilan yang kena pajaknya saja ya. Kurang Rp360.000 adalah penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi besar penghasilan kena pajaknya adalah Rp1.090.000. Sehingga besar pajak penghasilannya karena PPh-nya adalah 10%, maka 10% kali Rp1.090.000 yaitu Rp109.000. Nah, setelah itu kita bisa menghitung gaji yang diterima paman, yaitu Rp1.090.000 tadi besar penghasilan kena pajak kurang pajaknya yaitu Rp109.000 ditambah Rp360.000, jadi hasilnya Rp1.346.000. Nah, atau dengan cara lain, yaitu dengan memisalkan persentase gaji paman sebelum kena pajak, yaitu kita misalkan dengan 100%. Maka gaji paman setelah adanya pajak adalah 100% dikurang 10%, yaitu 90%. Jadi gaji yang diterima paman kita bisa hitung langsung 90% kali Rp1.090.000 ditambah Rp360.000. Hasilnya sama, yaitu Rp1.341.000. Contoh soal berikutnya, ini tentang pembelian laptop ya. Danang membeli sebuah laptop seharga Rp4.600.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10%. Berapa rupiah Danang harus membayar laptop tersebut? Maka untuk menjawabnya kita cari dulu besar pajak pertambahan nilainya atau PPN-nya, yaitu 10% dari harga laptop Rp4.600.000. Maka besar pajaknya adalah Rp460.000. Jadi Danang harus membayar laptop sebesar Rp4.600.000 ditambah Rp460.000 yaitu Rp5.060.000. Lalu dengan cara lain, misalkan persentase pembayaran laptop itu adalah sebelum kena pajak adalah 100%, maka pembayaran laptop setelah kena pajak adalah 100% ditambah pajaknya 10%, jadi 110%. Jadi Danang harus membayar 110% dari Rp4.600.000. Jadi hasilnya sama, yaitu Rp5.060.000. Baik. Sampai sini dulu untuk penjelasan bunga, tabungan, dan pajak. Selamat belajar, semoga sukses dan Tuhan memberkati. Terima kasih.